Pernah nggak sih ngerasa kayak cuma disuruh ngafalin materi buat ujian, tapi abis itu ya udah, lupa lagi? Hari ini kita bakal bongkar satu kerangka berpikir yang bisa banget ngubah cara kita belajar dan mengajar. Namanya taksonomi Bloom. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Duduk di kelas, dengerin guru atau dosen ngomong terus-terusan. Kayak yang disebut di salah satu sumber kita nih, komunikasi yang cuma satu arah itu resep jitu bikin ngantuk. Emang sih kita dipaksa buat melek, tapi informasinya beneran masuk nggak? Seringnya sih enggak. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa pindah dari sekedar jadi pendengar pasif, jadi pembelajar yang aktif dan benar-benar ngerti? Gimana caranya kita naik level dari cuma hafal fakta ke pemahaman yang mendalam? Jawabannya, kita butuh semacam peta untuk belajar. Dan inilah peta yang kita cari. Taksonomi Bloom. Anggap aja ini semacam blueprint atau cetak biru buat pikiran kita. Sebuah panduan yang bantu kita ngerancang proses belajar yang nggak cuma efektif, tapi juga benar-benar nempel di kepala. Jadi, gampangnya gini. Taksonomi Bloom itu pada dasarnya adalah sistem klasifikasi. Diciptain sama seorang psikolog pendidikan, Benjamin Bloom dan timnya. Tujuannya apa? Simple, buat ngasih struktur ke tujuan pembelajaran. Jadi, para pengajar bisa ngerancang dan ngukur hasil belajar secara lebih sistematis dan terarah. Oke, kerangka ini sebetulnya punya 3 wilayan utama. Ada kognitif, yang urusannya sama otak dan cara berpikir. Terus ada afektif, yang nyangkut soal perasaan, emosi, dan nilai. Dan terakhir, psikomotorik, yang berhubungan sama gerakan fisik atau keterampilan. Nah, buat pembahasan kita kali ini, kita bakal fokus ke yang paling sering dipakai, domain kognitif. Nah, domain kognitif ini sering banget digambarin kayak piramida atau tangga yang punya 6 tingkatan. Yuk, sekarang kita coba naikin tangga ini satu persatu, biar kita lihat gimana proses berpikir kita itu dibangun, dari yang paling dasar sampai ke puncaknya. Kita mulai dari anak tangga paling bawah, mengingat atau remember. Ini adalah fondasi dari semuanya. Kemampuan kita buat manggil lagi informasi yang udah disimpan di memori. Ya, sesederhana mengingat fakta, istilah, atau konsep-konsep dasar. Gimana kita tahu seseorang udah ada di level ini? Cek aja dari kata kerja tindakannya. Misalnya, kalau kamu bisa menyebutkan ibu kota Indonesia itu Jakarta, atau bisa menghafal rumus fisika, berarti kamu udah menguasai kemampuan mengingat. Oke, naik satu tingkat ke level 2. Memahami. Nah, di sini kita nggak cuma bisa mengingat sebuah fakta, tapi kita juga bisa ngejelasin maksudnya apa. Ini lompatan yang penting banget loh, dari cuma sekedar hafal, jadi beneran paham. Buktinya apa? Ya dari apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu bisa merangkum isi satu bab buku, atau bisa membandingkan 2 teori yang berbeda, itu artinya kamu udah benar-benar paham. Kamu nggak cuma tahu, tapi kamu mengerti. Di tingkat ketiga, ada menerapkan atau apply. Disinilah teori nggak cuma jadi teori, tapi jadi aksi. Contohnya, kamu nggak cuma tahu rumus matematika, tapi kamu bisa pakai rumus itu buat ngitung diskon belanjaan. Kamu menerapkan pengetahuanmu buat mecahin masalah di dunia nyata. Nah, sekarang kita mulai masuk ke area berpikir tingkat tinggi. Menganalisis. Ini artinya kamu punya kemampuan buat membedah sebuah informasi, kamu bisa lihat bagian-bagian kecilnya, gimana semuanya saling nyambung, dan apa struktur besarnya. Kayak detektif yang nyari hubungan antar petunjuk gitu deh. Di tingkat kelima, kita mengevaluasi. Ini bukan lagi sekedar ngasih opini suka atau nggak suka, tapi ini kemampuan buat ngasih penilaian yang punya dasar kuat, pakai kriteria yang jelas. Apakah argumen ini masuk akal? Apakah sumber berita ini bisa dipercaya? Nah, itu semua adalah proses evaluasi. Dan inilah puncaknya, level tertinggi dari piramida. Mencipta atau create. Di sini kamu udah bisa ngambil berbagai potongan pengetahuan yang kamu punya, terus kamu gabungin, kamu rangkai, buat jadi sesuatu yang baru dan orisinal. Bisa dalam bentuk tulisan, proposal project, atau bahkan sebuah ide baru. Keren banget kan? Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Sama kayak ilmu pengetahuan lainnya, taksonomi Bloom ini juga berkembang loh, ada evolusinya. Yuk kita cari tahu kenapa dan gimana kerangka ini diperbarui. Jadi, sekitar 45 tahun setelah versi pertamanya muncul, sekelompok psikolog pendidikan, yang salah satunya adalah murid dari Bloom sendiri, melakukan revisi. Tujuannya apa? Biar taksonomi ini jadi lebih relevan sama pemahaman kita tentang psikologi pendidikan dan praktek belajar mengajar di zaman sekarang. Ini dia salah satu perubahan terbesarnya. Dari yang tadinya pakai kata benda, sekarang jadi pakai kata kerja.
Pengetahuan jadi mengingat. Kenapa ini penting? Soalnya ini menegaskan kalau belajar itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang kita lakukan. Belajar itu proses yang aktif. Oh ya, perhatiin juga, mencipta sekarang ada di puncak, ngegantiin evaluasi sebagai level kognitif tertinggi. Revisi ini juga nambahin dimensi baru. Jadi coba bayangin ada sebuah tabel matriks. Di satu sisi ada 6 proses kognitif yang barusan kita bahas. Nah, di sisi lainnya ada 4 jenis pengetahuan. Faktual, ini fakta-fakta dasar. Konseptual, ini soal teori atau model. Prosedural, cara melakukan sesuatu. Dan metakognitif, kesadaran kita tentang cara berpikir kita sendiri. Kombinasi ini bikin para pengajar bisa ngerancang tujuan belajar yang jauh lebih detail dan spesifik. Oke, semua tingkatan tadi kalau kita rangkum bakal ngebawa kita ke satu konsep yang penting banget dalam dunia pendidikan. Perbedaan antara cara berpikir tingkat rendah dan cara berpikir tingkat tinggi. Jadi, 3 tingkat pertama, mengingat, memahami, dan menerapkan, itu dikelompokkan sebagai Lower Order Thinking Skills atau LOTS. Ini adalah fondasi yang penting banget. Sementara 3 tingkat teratas, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, disebut sebagai Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Disinilah pemikiran kritis dan kreatif bermain. Nah, inilah tujuan akhirnya. Meskipun fondasi LOTS itu krusial, kita nggak bisa lari sebelum bisa jalan, kan? Tujuan utama dari pendidikan yang sejati adalah untuk mendorong siswa naik ke level HOTS, biar mereka bisa menganalisis masalah, bikin penilaian yang bijak, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru dan bermakna dari apa yang udah mereka pelajari. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil yang bakal ngebawa kita langsung ke puncak taksonomi. Coba pikirin lagi semua yang udah kita bahas barusan. Pertanyaannya, apa satu hal orisinil, bisa berupa ide, rencana belajar, atau bahkan pertanyaan baru yang bisa kamu ciptakan dengan pengetahuan yang baru kamu dapat hari ini? Terima kasih sudah menyimak